Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak kelas 6 SD Islam Terpadu Persis. Kita kembali lagi belajar PAI dan Budi Pekerti. Alhamdulillah kita sudah selesai ya membahas pelajaran pertama tentang membaca surat Al-Kafirun. Nah, di pembelajaran kedua ini, di bab kedua ini kita akan membahas tentang ketika bumi berhenti berputar atau hari kiamat. Kalian bisa buka bukunya langsung halaman ke-13. Nah ini ya, pelajaran 2 judulnya atau materinya tentang ketika bumi berhenti berputar. Di sini kita lihat gambar. Ini adalah matahari, kemudian ini planet-planet, yang mana planet-planet ini berputar mengelilingi matahari. Nah tadi pertanyaannya, bagaimana ketika bumi ini berhenti berputar? Kenapa? Karena planet ini mereka berputar mengelilingi matahari. Nah, yang akan kita bahas di pelajaran kedua ini, kita akan membahas tentang makna hari akhir, kemudian macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, kemudian hikmah mempercayai hari akhir. Bagian A, amati gambar berikut. Kita tahu ini adalah gambar gunung api meletus. Yang kedua ini adalah banjir. Yang ketiga rumah terbakar. Dan yang keempat gempa bumi. Nah, gambar-gambar ini menerangkan kejadian-kejadian yang ada di bumi. Bisa saja di bumi itu gunung meletus, kemudian bisa juga terjadi banjir, kebakaran, bahkan gempa bumi. Bagian B, cermatilah bacaan berikut. Ketika gunung memuntahkan awan panas. Kita baca dulu ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, ditandai hewan-hewan buas turun gunung. Masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika tak mengungsi akan berbahaya. Nah, ini ya kejadian gunung api meletus. Gunung api meletus memuntahkan banyak material atau batu-batuan besar dan kecil, serta awan panas yang mematikan. Misalnya, orang tua Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udin selamat karena sedang berada di kota bersama pamannya. Orang tua Udin tak sempat mengungsi karena awan panas yang keluar dari kawah gunung api sangat cepat datangnya. Ketika pemerintah sudah menyatakan aman, Udin dan pamannya melihat desanya yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya sudah rusak dan jenazah kedua orang tuanya sudah dibawa petugas ke rumah sakit kabupaten. Ladang orang tua Udin sudah hancur tertutup batu-batu. Ayam jago kesayangannya pun sudah mati. Udin menangis meratapi kedua orang tua dan desanya yang hancur. Kini Udin yatim piatu. Awan panas yang keluar dari gunung api telah merenggut nyawa orang tuanya. Ternyata awan panas sangat mematikan. Banyak orang menjadi korban awan panas gunung yang sedang meletus. Dahsyatnya, gunung meletus merupakan kiamat sugro atau kiamat kecil bagi manusia. Nah itu ya sepenggal cerita ketika terjadi gunung api meletus. Yang mana ketika gunung api meletus itu bagi orang yang beriman bisa ujian, tapi bagi orang-orang kafir itu bisa saja disebut kategori azab. Nah bagi orang-orang yang beriman, seperti misalnya Udin yang memiliki keluarga yang rumahnya dekat dengan gunung api. Kemudian gunung api tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Maka itu menurut agama itu termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Itu ya yang dimaksud dengan hari kiamat. Jadi hari kiamat itu peristiwa hancurnya alam dunia ini, alam semesta ini beserta isinya. Bisa saja kayak tadi
gunung bisa meletus, kemudian terjadi banjir besar, bahkan gempa bumi. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tadi kiamat sugro itu tidak ada tandanya. Kalau kiamat kubro, kiamat yang akan terjadi nanti hari akhir, itu ditandai dengan bunyi trompet sangkakala. Yang mana trompet sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil, kemudian orang yang beriman nanti akan meninggal ketika trompet ditiupkan oleh malaikat Israfil. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Artinya nanti kiamat itu terjadi bagtatan ya. Bagtatan itu artinya mendadak. Jadi kita dapat memahami dari sini tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat itu terjadi mendadak. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Itu ya, kita selaku orang yang beriman, kita selaku orang Islam, kita harus meyakini, harus mempercayai bahwa akan ada hari kiamat. Kenapa? Karena itu termasuk rukun iman yang kelima. Selanjutnya, pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Artinya nanti ketika kiamat terjadi, tidak ada seorang pun yang akan hidup. Semuanya akan mati. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua manusia pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, di hari kiamat semua akan meninggal, tidak ada seorang pun yang akan tersisa di muka bumi ini. Dan nanti setelah semua orang meninggal, di sini diterangkan akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini kita manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal yang kita perbuat di dunia. Selanjutnya, tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amal kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Artinya nanti di padang mahsyar semua manusia tertunduk. Kenapa? Karena akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika dia melakukan amal soleh di dunia, melakukan amal baik di dunia, nanti di akhirat dia akan gembira. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang soleh ini akan menerima catatannya dari sebelah kanan. Kalau orang-orang kafir, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan menerima catatan dari belakang. Dan dia mengatakan, fasaufa yad'u suburo. Alangkah celakanya orang tersebut. Nah, anak-anak kelas 5, adapun peristiwa hari akhir itu telah Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Di sini kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man sakulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, adalah api yang sangat panas. Itulah gambaran ketika hari
kiamat. Manusia seperti laron yang berterbangan, gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan ketika orang-orang semua meninggal, maka nanti dia akan dihisab, dan barang siapa yang berat timbangan kebaikan, maka dia akan berada dalam kehidupan yang berbahagia, yang memuaskan. Tetapi kalau berat timbangan kejelekannya, maka dia akan dimasukkan ke neraka hawiyah. Selanjutnya, pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melepuh. Juga awan panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama hawiyah. Tentunya sangat dahsyat panasnya. Ada dua macam kiamat yang kita pelajari, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Nah ini ya, kalau kita pernah merasakan panasnya api di dunia, maka nanti di akhirat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita termasuk orang-orang zalim, orang-orang yang maksiat, maka nanti di akhirat di neraka akan menerima siksaan dengan api yang sangat panas, lebih dari api di dunia. Dengan api yang ada di dunia bisa membakar apa saja, apalagi nanti di akhirat yang panasnya berkali lipat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang yang baik, sehingga kita terhindar dari siksaan api neraka. Tambahan dari Pak Amil, yang dimaksud percaya kepada hari akhir bukan hanya percaya dunia ini akan hancur saja, tetapi kita percaya, kita meyakini dunia ini akan hancur dan akan ada kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kedua. Itulah yang dimaksud beriman kepada hari akhir. Percaya dunia ini akan hancur dan percaya bahwa kita akan dibangkitkan kembali dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu saja mungkin pembahasan kita kali ini, yaitu tentang hari kiamat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.